Makanya mengapa kita ditegur Allah dalam surat Al-Baqarah 208, Islammu sing sempurna. Jangan secara fisik dohir aja, tapi juga rohaniamu. Artinya kita harus menaikkan tingkat syariat ke hakikat. Torikohnya ya apapun Pak, torikoh itu jalan. Aktivitas apapun itu disebut torikoh. Makanya Mbah Dimyati niku kalau ditanya, Mbah torikoh sampai nopo? Sholat, ngaji. Ini Mbah Dimyati nek takoi. Termasuk Mbah Fakih. Kediri gue nek tanya tentang torikoh, torikoh gue ngaji. Iki gak paham Pak, wong sing orang ngerti tatanan hakikat, sebab namanya torikoh itu pada umumnya sing robitoh, yang pada umumnya itu loh Pak ya, torikoh sing muktabaroh itu loh ya. Lene menangkap dari bahasa Mbah Yai tadi bingung, torikoh kok ngaji, kok sholat, iki ya apa modeli torikoh apa? Ternyata jawabannya gini Pak, anugerah, nikmat, bala, musibah itu adalah Allah menyiapkan, menghadapkan, menghadirkan terhadap kita untuk bisa dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Berarti ngaji itu ya torikoh. Nama ngaji itu torikoh. Lah di dalam ngaji itu mesti ada Allah. Sholat ikut torikoh. Ilmunya namanya syariah. Tinggal kita itu ada hakikatnya enggak? Hakikat adalah tujuan. Tujuannya apa? Menyembah, bertemu Allah. Tapi nyatanya kita tidak bertemu Allah, berarti hakikat kita bermasalah. Dah, titik ada di situ. Tujuan kita bermasalah. Tujuan kita harus dibetulkan. Awal kita sholat, dan sholat itu sebagai jalan untuk pertemuan si hamba dengan Allah. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu, maka tujuannya, hakikatnya harus dipertanyakan, harus dibetulkan. Allahu Akbar. Di dalamnya ada pasar, ada sawah, ada kambing, ada ayam, sesuai dengan porsi kita, pekerjaan kita. Kan ditanya, apa tujuan kau sholat? Ya menghadap Allah dan bertemu. Sudah bertemu? Belum. Berarti hakikatnya harus ditandani. Hakikat itu tujuan. Berarti harus dibetulkan hakikatnya, tujuannya sesuai dengan apa yang pernah dijalankan Rasulullah. Itulah yang disebut sebagai dinul haq. Ini syariat iku ilmu tentang jasmani, tentang bagaimana kita sholat dengan benar. Hakikat juga begitu, ilmu untuk membetulkan ruhaniyah kita supaya benar ketika sholat. Ini yang dilalaikan umat Islam selama beratus tahun. Akhirnya tidak sesuai target Pak. Sholat yang terjadi pada diri kita di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan target. Sebab di dalam Al-Quran sampai cari surat apapun ya, kalau kita bicara tentang masalah sholat,
Nggak ada ayat di Al-Quran kalau bicara tentang sholat memakai fa'ala. Nggak ada. Mesti koma. Dari kalimah koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Mengapa harus koma? Kok gak fa'ala? Ternyata jawabannya gini. Kalau fa'ala kau hanya melakukan secara fisik. Kalau koma menjaga itu tidak hanya fisik tapi ruhaniah juga. Kita selama ini fa'ala, Pak. Buktinya ruhaniah kita tidak bisa bertemu Allah. Sebab apa? Karena tujuan kita bermasalah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah yang dikhawatirkan besok umatku akan menghadapi peperangan yang amat besar. Jihad akbar. Yaitu melawan hawa nafsu. Ini jenengan. Wa yasudduna an sabilillah, selalu dihalang-halangi manakala rohaniah itu betul-betul ingin menghadap Allah. Dihalang-halangi lewat apa? Nafsu menghalangi kita. Lewat urusan-urusan dunia. Wa yastahibbunal hayatad dunya, dijadikan kita bercinta. Ibrahim, ayat 3, surat Ibrahim ayat 3. Di sini, Pak. Lah terus yang bisa mengalahkan nafsu siapa? Allah. Terus bagaimana caranya kita itu untuk sampai kepada Allah? Alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Kita harus mendengarkan dawuh-dawuh Allah yang disampaikan Rasulullah. Al-Qaul, tentang ajaran dinul haq, untuk mendidik ruhaniah kita bisa mengesahkan Allah. Biar tidak menduakan Allah. Biar tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya bunayya la tusyrik billah syai'. Luqman ayat 13. Di situ, Pak. Makanya kita jangan heran kok selalu pakai fa'ala. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Koma dari asal qawama. Sampai cari ning Quran ayat nopo mawon tentang masalah sholat mesti memakai kalimat koma, mesti nggak ada yang fa'ala. Itu miturut setahu saya di situ. Barangkali ada ayat tambahan yang nggak tahu, Pak, ya. Ada ayat tambahan. Tuh sing nambah sinten. Setahu saya nggak ada. Quran itu tambah. Entah itu mungkin ada yang lain karena keterbatasan saya untuk tolab atau belajar yang nggak tahu. Selama ini setahu saya nggak ada begitu. Bon. Wa ma ubari'u nafsi. Aku tidak bebas dengan nafsu ini. Berarti yang bisa mengalahkan nafsu cuman Allah. Etika kita takarub mendekat pada Allah. Setelah itu Allah sendiri yang mengalahkan. Begitu. Bon, kita kembali kepada materi. Sawabikul himami, yang dimaksud kuwati himah iki berangkat dari seorang kekasih Allah yang nantinya akan nyata, takdirnya nyata. Karena apa?
Karena para kekasih Allah itu ketika di dalam dirinya muncul satu kehendak, beliau sudah fana. Keakuan diri itu tidak muncul, nggak berfungsi. Keakuan makhluk dirinya beliau itu sudah fana, sudah nafi. Iki bagi beliau loh Pak nggih. Bagi beliau. Kondisi di wilayah ruhaniyah beliau itu sudah tidak muncul keakuan hamba yang berhimmah, yang berkehendak. Berarti kehendak siapa? Allah. Ada yang menghalangi kehendak Allah? Enggak ada, Pak. Mungkin sebelum dunia ini, mohon maaf ya, sebelum kita diletakkan di dunia ini, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, ada prosesi kejadian kehendak Allah yang itu tidak bisa diganggu gugat atau dihalang-halangi, alias kemutlakannya Allah itu tidak bisa digugurkan. Apa? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah punya kehendak ingin menjadikan makhluk yang berupa manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi, yang disebut Nabiullah Adam alaihissalam. Quran Pak iki Pak. Ketika Allah berkata, berdawuh, berfirman terhadap para malaikat tentang hal ini, seluruh malaikat itu sam'an wa ta'atan, kecuali satu yang disebut namanya pada saat itu Azazil. Ajazil ya. Ada yang mengatakan Banul Jan. Ini dia makhluk satu-satunya yang menghalang-halangi kehendak Allah dengan alasan secara akal maton Pak, maton, objektif, rasio. Ya Allah, nanti tidak akan menjadikan bumi ini tumpah darah tah, pertumpahan tah. Dilihat dari arah sini dengan fakta di lapangan, secara akliyah benar toh, Ajazil gitu ya, tumpah darah. Ada yang antar agama, antar negara, bahkan ada juga yang antara keyakinan akidah. Di Timur Tengah, podo Islamnya sama Islamnya beda bendera, akidah ahli sunnah wal jamaah atau Sunni ya, kelompok Sunni dengan Syiah, bunuh membunuh. Ini dalam Islam. Antar agama juga terjadi di berbagai daerah. Sara terjadi. Semuanya itu orientasinya apa toh Pak? Dunia. Di negara, antar negara perang, dunia, rebutan, kekayaan alam bisa terjadi. Irak diinvasi, kekayaan dunia lagi. Terus
antara bendera. Ini karena apa? Karena keegoan, pengaruh, popularitas, itu termasuk dunia. Bukan dunia itu hanya berbentuk fisik, tapi juga non fisik. Pinter Pak nafsu masuk di situ. Loh, kalau dilihat seperti ini, benar apa yang dikatakan iblis. Dikatakan Ajazil, yang sekarang terkenal namanya iblis. Enggak setuju. Yang kedua, apa enggak cukup ya Allah, kita malaikat semuanya ya tiap saat dan waktu bertasbih, sujud, memuja pada diri, masih kurang cukup. Gusti Allah dikenek ngono. Padahal Allah gak butuh penyembahan mereka itu, gak butuh. Lah penyembahan mereka termasuk kita itu kembalinya manfaatnya kepada diri kita. Allah gak butuh disembah. Siapapun makhluk kalau tidak menyembah Allah, tidak menjadikan derajatnya Allah itu turun. Asalnya dadi Tuhan, saiki dadi budak, ora. Tidak. Mengapa iblis Ajazil berani seperti itu? Hanya satu jawabannya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mengapa dia berani ingkar ketika saat Allah itu berfirman untuk menjadikan? Takut Pak, disaingi. Karena di belakang ayat khalifah, lah ini dijadikan khalifah. Padahal Azazil adalah pimpinannya malaikat, atau bisa pada waktu itu dikatakan sebagai penasehat malaikat. Dia merasa lebih wah gitu. Sehingga dawuh yang kedua ketika sudah terjadi disuruh Allah untuk sujud, nggak mau Pak, karena dia mengatakan ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lebih mulia aku ya Allah daripada Adam. Adam kau jadikan dari tanah yang liat, saya dari nar atau api. Berarti ilmu itu yang menjadikan kita ngalim itu juga bahaya. Sebab nanti akan menjadikan kita merasa lebih mengerti daripada orang lain, lebih pandai daripada orang lain. Biar nggak bahaya bagaimana? Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Apa? Didikan ruhaniyahmu itu dengan dinul haq. Dengan dinul haq itu nanti kau akan dididik menetapkan sifat hakikatnya hamba terhadap hamba. Apa sifat hakikatnya makhluk? La haula wala quwata. Ila bilain kok sih. Sifat hakikat kita tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun. Laksana kita seperti bangku ini, seperti wayang, nggak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Tidak bisa makan kalau tidak ada yang memakankan. Tidak bisa melihat kalau tidak ada yang melihatkan. Tidak bisa mendengar kalau tidak ada yang mendengar. Siapa dia? Allah, dimajaskan roh. Sehingga ada yang tanya, roh itu Allah? Kalau belum likok jangan masuk di situ dulu. Kita cukup kita proses zikir aja nanti. Lakukan terus zikir itu yang ku maksud untuk bertemu Allah. Nanti kau dibimbing sendiri.
Ada Pak yang sudah tanya, apakah roh itu Allah? Nah, ini. Walaupun kau nggak tanya dan tidak saya jawab, nanti kau akan paham. Kalau sudah betul-betul bertemu Allah, paham. Sir-sir rahasia al-asrar, ilmu tentang rahasianya Allah. Di situ jenengan sudah dibuka luas, sudah. Semuanya dibuka Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita materi. Oleh karena kekasih Allah itu telah menafikan keakuan hambanya yang berkehendak, itulah akhirnya sesungguhnya nyatanya layar gambar di layar itu bentuk dari apa yang ada gambar di proyektor. Bentuk gambar takdir yang terjadi setiap saat dan waktu pada diri kita itulah nyatanya gambar kodok yang ada di dalam hati kita. Tinggal kita itu merapatkan diri aja. Jangan punya anggapan iman yang murni itu doa bisa merubah daripada kodoknya Allah. Nggak bisa. Walaupun secara akal itu memang iya. Sehingga dikatakan sebab akibat. Itu tadi contohnya. Andai kata saya tidak makan namanya kelengkeng, gak mungkin terjadi rasa manis. Tapi tolong iman kita dibetulkan. Apa? Hanya berimanlah kau pada Allah. Yang Allah itu di dalam dan di luar kelengkeng. Untuk bisa masuk tembus di situ hanya zikir. Sebab zikir itu maknanya adalah ingat, terjemahannya adalah sadar bahwasanya makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Lah munculnya manis itu karena illa billah. Dong nggih? Yes. Sehingga saya tarik kesimpulan, apapun yang terjadi yang ada pada diri kita atau di luar diri kita makhluk, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Kita harus beriman semata-mata sang penggerak itu hanya Allah subhanahu pun sampean tanamkan. Inilah hasil fungsi daripada dzikir sirul asrar di su'aul basirah, rasa iman sadar diri menuju ainul basirah, bertemu Allah di situ. Secara ilmu mudah. Bagaimana ilmu itu laku itu semudah ilmu? Hanya satu jawabannya. Jadikanlah waktu-waktumu hanya untuk berlatih sadar diri atau ingat atau zikir segala apapun. Gus kula kok wangel ya mlebu ainul basirah. Jawabannya gampang. Lanjane waktu demi waktu hatimu iku berbicara selain Allah. Ya mesti ae. Dipengaruhi nafsu dalam dirimu. Coba kalau kita waktu demi waktu hanya untuk bicara dengan Allah lewat zikir itu mudah. Hati sak kedep tok coba. Oke, ketika kita dihadapkan daun ini bergoyang, sampai sudah terbiasa untuk meletakkan
zikir sadar diri, langsung Pak, sak klik langsung bisa bertemu Allah. Tandanya mana? Imanmu itu sudah tidak lagi goyangnya itu timbul dari daun, tapi goyangnya itu datangnya illa billah. Inilah yang dimaksud Allah dalam ayat, bila mana kau ingin menemukan satu kedamaian hati atau kedamaian jiwamu, kedamaian ruhaniyahmu, kembalilah pada Allah, bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini bahasane ning Quran niku sangat Pak, sangat berbobot. Boten ngucap ruh. Ala bidzikrillah. Ingatlah hanya dengan zikir ini. Ikut tatmainnul qulub, bisa menjadikan tenangnya beberapa hatimu. Sebutannya hati. Tapi Imam Ghazali mengatakan bukan hati PT itu seperti hatinya PT ayam, wedus, segumpal daging, bukan. Ternyata al-qalbu ay ar-ruh. Tapi diterjemahkan di dalam Al-Quran ditulis kulub, jamak dari kolbun, hati. Kita nek bayangno hati, kadang-kadang itu segumpal daging atau darah. Bukan itu. Termasuk itulah yang dimaksud sir. Itu yang disebut ruh. Tapi di Quran mboten ngomong ruh, ngomong kolbun. Itu pengertian pempelajaran hukum syariat, teruskan ke hakikat, baru ketemu kedamaian. Di situ. Yes. Ada kalanya irodah itu akan nyata di dalam takdir. Itu pertama bersumber dari kekasih Allah yang disebut wali, ya, atau nabi, atau utusan rasul atau rasul, itu disebut hidayah. Jadinya disebut hidayah. Antara gelis dengan gambar sesuai. Apabila munculnya itu dari seorang kekasih Allah, disebut hidayah. Ada yang nomor dua, Pak. Ada munculnya antara gelis dengan gambar itu sesuai, disebut istidrat. Munculnya dari tukang sihir. Tukang sihir. Tandanya apa? Kita sebetulnya itu kadang-kadang nggak terasa kalau itu kita golongan tukang sihir.